Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua Sobat Eko Jube. Senang sekali dalam kesempatan ini kami bisa menghadirkan podcast perbincangan seputar cerita horor yang dialami para narasumber kami. Dimana lagi kalau bukan di podcast 5 menit bikin jantung berdenyut. Oke, sahabat Eko Jube, tanpa menunggu lama kita hadirkan narasumber malam hari ini, yaitu Bapak Eko Prasetyo. Tepuk tangan dengan Pak Eko Prasetyo. Halo, selamat malam Pak Eko. Malam, Bu. Nah, sebelum kita lanjutin ceritanya, saya mau mengenal lebih dalam Bapak ini. Siapa ya? Oke, sahabat Eko Jube, tanpa menunggu lama lagi, kita hadirkan narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Pengantar Jenazah. Buat Bapak Pengantar Jenazah, silakan. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Pak. Iya. Ya, sebelum perbincangan kita ini berlanjut, Bapak boleh nggak memperkenalkan diri Bapak ke Boleh. sahabat Eko Jube? Silakan, Pak. Nama saya Eko Prasetyo. Saya berumur 37 tahun. Pekerjaan saya sebagai supir pengantar jenazah di salah satu rumah sakit Bandar Lampung. Oh, begitu. Pak, saya mau tanya ya sama Bapak. Pengalaman menyeramkan apa yang Bapak alami sehingga saya dengar-dengar nih, Bapak sampai kehilangan pekerjaan Bapak sebagai supir pembawa jenazah. Ya, pada Saya mau tanya nih, pengalaman apa yang paling menyeramkan yang dialami Bapak? Sehingga saya dengar-dengar nih, Bapak sampai kehilangan pekerjaan Bapak sebagai supir pengantar jenazah. Bisa Bapak jelaskan? ya pada waktu itu sekitar tahun 2017 saya bekerja sebagai supir pembawa jenazah. Saat itu ada dua jenazah yang datang pada saat malam itu. Dengan identitas laki-laki dan perempuan. Nah, yang laki-laki ini korban kecelakaan, nah, dan perempuan korban pembunuhan. Nah, begitu. pada saat itu sekitar pukul 2 malam itu saya mendapatkan telepon dari dokter yang menangani, dari ahli forensik yang menangani mayat-mayat tersebut. Menyeramkan sekali ya, Pak. Jadi saat itu ketika dokter itu menelpon saya sedang di rumah. Bapak Eko di mana? Saya di rumah, Dok. Tolong Pak, cepat segera datang ke rumah sakit dan antarkan jenazah ini karena ini harus segera dimakamkan. Terus? Nah, saat itu juga saya langsung bergegas ke rumah sakit. Saya langsung menggunakan motor sekitar pukul 2, setengah 3 itu jam setengah 3:15 tuh saya udah sampai rumah sakit. Nah, saya bertemu dengan dokter. Ya, Masya Allah, saya lihat mayat korban kecelakaan itu udah susah dikenali, mukanya, badannya hancur semua. Nah, dan yang mayat perempuan itu korban pembunuhan itu digorok lehernya. Digorok lehernya hampir putus, makanya saya pun ikut merinding melihatnya. Nah, saya supir jenazah itu ada 2 di rumah sakit tersebut kan. Jadi untuk teman saya Pak Budi, nah Pak Budi ini kamu jangan ketawa. Udah panjang Pak. Di rumah sakit tersebut itu supir jenazah ada 2, saya dan Pak Budi. Nah, dan Pak Budi diperintahkan dengan surat perintah tugas membawa mayat yang korban pembunuhan yang digorok lehernya, dan saya membawa korban yang kecelakaan yang hampir hancur badannya, seluruh tubuh. Ya, singkat cerita itu kami dikemas, dikafani, pokoknya dengan layak dimasukkan ke dalam peti. Nah, langsung dimasukkan ke dalam ambulans, masing-masing ambulans. Nah, pada saat itu alamatnya kalau tidak salah itu ada di desa Penengahan, itu di Sidomulyo, Kalianda, daerah Kalianda sana. Nah, saya bergegas karena mayat ini sudah darahnya pun masih menetes, masih terus menetes di dalam kafan itu. Saya kebut malam itu. Saya pokoknya tidak ada satupun yang saya pikirkan pada saat malam itu. Saya antar jenazah ini. Ya, jadi Bapak sendirian yang mengantar jenazah? Iya, betul. Saat itu di tengah perjalanan sekitar pukul 3:20 itu hampir subuh itu. Nah, itu kok tiba-tiba terdengar suara wanita di belakang itu. Aduh, serem sekali ya Pak ya. Nah, saat itu terdengar suara wanita itu menangis. Bukan seperti itu. Saya sampai ikut.
Bukan seperti itu, Bu. Ini serius, Bu, saya cerita. Ini pengalaman pribadi saya ini, Bu. Nggak, Saya serius. Kamu jangan malah kamu ketawa, Bu. Jadi ini podcast apaan ini? Iya, oke bapak silakan lanjut. Jadi bapak ngedengerin suara pokoknya waktu bapak bawa mobil itu bapak mendengar suara wanita menangis. Ya? Nah, dalam pikiran saya pun saya bingung, Bu. Saya bingung gitu, Bu. Kenapa mayat yang saya bawa laki kok suaranya perempuan? Itu yang saya bingung. Saya nggak berani membuka peti itu, Bu. Setelah saya tahu dengar suara itu, suara perempuan di belakang mobil itu, saya langsung tancap gas karena saya sangat takut sekali malam-malam saat itu. Setibanya pukul setengah lima subuh itu, saya tiba disambut dengan keluarga korban. Jadi udah pada kumpul semua, keluarga pada menangis semua, dari ibu, ayahnya, saudaranya, adiknya, kakaknya, semua menangis. Pastilah. Jadi saya Bapak juga jangan ikut menangis. saya juga sedih sebenarnya waktu itu, Bu, ya. Iya. Jadi saya atlet mundur, saya ambulan tuh, wiu, saya mundur titit, sampailah di depan rumah. Begitu saya buka bagasi belakang, saya tarik, saya tarik peti jenazahnya, dan keluarga ini tidak sabar. Nah, inilah awal dari saya kehilangan pekerjaan. Waduh, saya juga tidak sabar mendengar cerita bapak. Iya, Bu. Jadi inilah sumber mata pencarian saya hilang gara-gara ya kalau dibilang bisa mayat inilah penyebabnya. Kasihan Pak iya. mayat Pak. Jadi ini manusia hidupnya sial, Pak itu juga bikin sial ini. Nah, Terus, Pak? ketika Aduh, saya tarik dan keluarga itu tidak sabar untuk membukanya. Dibukalah. Pada menangis semua, Bu. Histeris semua. Ayah, anaknya ayah. Pas dibuka, ternyata, Bu, apa yang di dalam itu, Bu? Kenapa, Bu? Jenazah perempuan, Bu. Saya salah bawa jenazah. Tahu Ibu, itu penyebab saya dipecat dari pekerjaan ini, Bu. Bergegas saya tutup bagasi belakang dan saya kabur terbirit-birit, Bu, karena ditimpukin saya, Bu. Itulah cerita saya, Bu. Akhir cerita saya sangat tragis, Bu. Sangat tragis. Jadi sekali, ya. saya mohon maaf juga kepada keluarga jenazah pada saat itu, karena saya bukan kesalahan saya sebetulnya, itu kesalahan dari perawat yang ada di rumah sakit, sehingga jenazah yang seharusnya diantar laki-laki ternyata yang dibawa perempuan. Jadi intinya saya salah membawa jenazah. Penutup. Nah, Sobat Eko Jube, kita baru mendengar cerita naas dari Pak Eko ya. Rupa-rupanya sedih ceritanya. Ya udah. Bu, saya sedih, Bu. Dulu saya supir. Sekarang tukang somai. ya udah. Ya sudahlah, buat Pak Eko, semoga Pak Eko sehat selalu, Pak Terima kasih, Eko. Bu. Nah, coba saya dulu sama sahabat Eko Jube. Halo, sahabat Eko Jube, jangan lupa ditonton podcast ini, podcast yang horor tapi komedi, yang seru, kita ketawa-ketiwi di sini. Tonton, jangan lupa di-like, di-share videonya. Gimana, Bu? Oke banget. Oke, kita akhiri podcast hari ini. Selamat malam, selamat berjumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya. Bye-bye. Sebenarnya yang pembawa jangan Bapak. Bye-bye. Saya nutup. Bye.